Oke, kita lanjut. Jadi saya ingin bertanya Mas Agung. Ini seputaran supporter dari PSIM. Tanggapan Anda tentang fanatisme berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu gimana tanggapannya? Sebagai sudut pandang jenengan dari seorang supporter PSIM ini. Saya pribadi ya Mas ya. Iya. Saya nggak akan mengatasnamakan saya dari supporter Oh, Bocor. iya. Saya pribadi selaku pecinta PSIM, saya terus terang menyesal. Kenapa itu? Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Polres tadi kalau memang itu oknum Gajah Musti ya Mas ya. Tolong mungkin dari teman-teman apa istilahnya kalau memang itu benar Mas. Benar anggotanya itu ya. Tolong untuk ini kalau bisa menjadi catatan yang terakhir lah Mas untuk di Yogyakarta Mas. Karena mohon maaf ini, saya flashback ke belakang Mas. Waktu ada itu kita di Jogja untuk ini terlepas dari kasus yang PSS ya Mas ya. Iya. Yang sesama PSM aja Mas. Ingat nggak Mas waktu tiba-tiba di supporter PSM ada dua, ada Maiden, ada Gajah Musti. Iya. Dulu pernah ada korban dari Maiden juga Mas. Waktu yang pecahnya itu ya. Yang notabene mereka anak apa korban itu juga masih anak muda, masih di bawah umur Iya. gitu Mas. Itu kan menjadi catatan itu yang satu kota, satu klub aja bisa sampai itu. Terus sekarang ini beda nih, apa tuh Mas antara PSS sama PSIM gitu Mas. Ini bagi saya Mas, ini mereka itu orang senang bal-balan Mas. Senangnya bos. Mohon maaf ini saya mengatakan saya bentrok atas nama pribadi untuk para pelaku itu mereka bukan pecinta bola Mas. Iya. Tetapi mereka itu memang basicnya ya. Mohon maaf saya nggak akan mengklaim itu HF mereka. Itu bukan tugas saya. Saya hanya menilai secara pribadi. Saya tidak akan membawa nama supporter manapun karena saya secara pribadi saya pure pendukung PSIM dan saya netral. Iya. Cuman saya mengatakan oknum ini itu sebetulnya bukan pecandu sepak bola, bukan fanatik sepak bola, tapi mereka itu memang tabiatnya orang-orang yang hobinya, kalau nggak salah mungkin Mas, dengan usianya itu hobinya itu mungkin apa ya? Kalau orang yang namanya orang sudah bergerombol, masing-masing ingin menunjukkan jati diri Mas. Nah, momen itu di Jogja ini kan sekarang baru rame-ramenya ibaratnya piye toh? Aku ben iso jenengku munggah jeneng muncul piye? Aku kudu iso eksis gawe apa dalam arti gawe gebrakan istilahnya gawe kasus piye istilahnya ning sing jelas disorot tingkat nasional opo masuknya ning supporter bola Mas. Karena bola ini ning Indonesia ini saiki jangan di Indonesia ya Mas. Liga Indonesia itu di Asia Tenggara ini ngeri loh Mas kita itu Mas. Itu diperhitungkan loh. Makanya kenapa Yun Sewu itu orang Indonesia gurui orang Mas. Sampai sekarang itu kan AFF nek nganti Indonesia metu Yo Delhi. gila Mas Go Delhi. Karena pemasukannya sekarang nek sampai Indonesia metu ke AFF. Betul. Liga kita itu di Asia Tenggara diperhitungkan Mas. Dari jumlah antusias penonton dengan kejadian-kejadian fanatisme yang sangat itu. Fanatisme itu boleh, tapi yang jenengan sampaikan tadi 90 menit Betul, hanya di dalam lapangan, di ya. stadion. Betul. Jadi apa yang disampaikan jenengan tadi sampaikan, terus aku lihat sampai pihak Polres yang ngomong, opo harap sampai kapan? Di Jogja setiap ada pertandingan kok masih harus ada korbannya Pak. Seingat saya udah dua loh Mas. Yang warga Jogja loh dalam arti. Pertama dulu supporter Maiden yang dibunuh juga oleh saya itu supporter dari mana nggak tahu, itu korban juga, itu sama-sama pendukung PSIM. Sekarang dari PSS, belum lagi yang kejadian di Bantul kalau masnya ingat, waktu pertandingan di Bantul, Anaknya di polisi. kebetulan bapaknya itu seorang anggota polisi, Oh iya. itu juga sampai meninggal. Iya ini. Saya pernah Oh, dengar itu. nah ini nggak bisa didiamkan ini dan itu diselesaikannya pun tidak antar supporter, itu harus melibatkan semua pengurus. Dalam arti pengurus itu tidak hanya di manajemen sepak bola yang ada di Jogja, tapi semuanya Mas, perangkat aparatur yang pemerintahan itu juga harus ikut campur. Polisi pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa dibantu dari Pemkot. Betul. Mau baik itu dari Kota Madia, dari Kabupaten Sleman, dari Kabupaten Batu atau manapun, semuanya harus bersama. Ya. Kenapa ini masalahnya sudah masalah nyawa Mas. Sekarang nek kita balik, yang menimpa ini kalau di keluarga saya, di keluarga jenengan kan konyol Mas. Betul. Anak kita meninggal hanya karena habis nonton bola. Itu kan suatu istilahnya, Masya Allah itu
Nek saya tetap ini harus segera, terutama yang sewu itu ngarso dalem itu harusnya wis mohon maaf, saya terus terang mohon maaf untuk Pak Sri Sultan ini harus turun tangan. Karena kok sing selama ini menjadi identitas Jogja sing dikatakan orang kesini Jogja berarti nyaman, ini nyamannya sing endi gitu loh Mas. Ya saya sendiri udah mikir teman. Jujur ya Mas, ketika saya itu PSS mau naik Mas, dari ketika belum ada stadion Maguwarjo, saya itu nonton di Tridadi. Perjuangan PS mau naik itu karena apa? Karena saat itu PSM juga masih di kasta, waktu itu manajemen PSM baru katur-katurnya dan pemainnya wes ibaratnya ini permainan PSM waktu itu jujur wes kalah gitu saat itu. Tahun berapa saya lupa ya. Yang jelas itu saya sampai nonton di Tridadi. Dari dia tuh perjalanannya mau naik ke Liga. Dulu kan pertama kan ada sebelum ini kan banyak ada Liga Mandiri, Liga Bank Mandiri. Terus ada Liga Danhil awal-awal dulu, Liga Danhil, Liga Kansas, akhirnya masuk ke Liga Bank Mandiri ya. PSS itu kalau seingat saya jaya-jayanya ketika dia itu masuk di Liga Bank Mandiri waktu itu. Sampai akhirnya kita sepakat warga Jogja kan untuk pecandu bola, kan mereka kan pingin ini di Jogja itu ada yang naik walaupun itu tidak harus PSM waktu itu. Sampai akhirnya PSS main di Mandala Krida mengatasnamakan PSS Yogyakarta dan di situ sempat akhirnya terjadi keributan mungkin oleh beberapa oknum yang mereka tuh merasa tidak apa istilahnya iri ya, tidak senang, tidak iri kok iki kok stadion ini kota kok digo tim Sleman. Tapi bagi saya pribadi waktu itu karena Sleman ini lagi api-api dan dia membawa nama Yogyakarta. Dan saya ingat sekali waktu itu ada trio Brasil yang namanya Marcelo Braga, Deca dos Santos, sama Librone saya lupa yang apa hitam tinggi gede itu loh. Itu trio Brasil yang membawa PSS sampai jaya-jayanya sampai masuk berapa 5 besar kalau nggak salah itu gitu PSS itu. Setiap main di mana-mana, terus akhirnya pulang terjadi keributan. Itu saya lihat saya jalan sama adik-adik sama wah ini tuh ya itu bahkan teman-teman saya Mas. Yang sekampung itu juga beli kaos PSS waktu itu. Karena pada ini ya di lingkup PSM. Tapi karena aku dan teman-teman itu delok kepengin Jogja ini ono wakile waktu itu gitu loh di Liga 1 gitu. Perwakilan itu mohon nanti kalau memang saya salah dikoreksi. Tapi saya masih ingat semua itu. Nah dari situ saya juga kejadian itu yang menjadi istilah ini pemantik sampai saat ini pemantik ibarat ini geni sing marai murpi kejadian waktu supporter PSS dicegat sama beberapa oknum supporter PSM waktu itu tuh karena kalau seingat saya itu di daerah Jalan Gaya waktu itu Mas. Tapi saya nggak tahu itu oknum dari mana saya nggak tahu. Cuman saya lama ya. Udah lama sekali Mas saya jalan dari Mandala Krida saya sampai Purwokinaan itu jalan dan saya bingung apa gitu. Nah dari situ mulai kok ada sweeping setiap CSS mau main di Mandala kok ada sweeping ada ya itu kan yang namanya isih bocah maksudnya kan wong tua kan le hati-hati le ada itu saya mulai wah ini piye to iki iki terus aku kudu piye aku kudu delok endi akhirnya terus nggak boleh main gitu Mas terus Sleman nggak tahu terus tiba-tiba punya stadion baru. Sampai saya nonton ke sana pun saya pakai istilah ini pakai baju biasa. Karena apa? Saya memang tujuan saya tuh sepak bola itu hiburan Mas gitu. Saya tuh nonton PSS itu sama tim dari kalau nggak salah Persija waktu itu. Saya tuh yo seneng ndelok ke permainan itu. Karena memang tujuan saya itu benar-benar saya seneng bola ndelok hiburan. Nah, dari situ kok mulai game wis wah, terus kemarin terakhir ini ada pembunuhan ini saya tuh kalau miris sekali. Itu yang kejadian tahun berapa saya juga lupa Mas Nurul Huda nggak salah itu adik kita itu dari Medan ya. Karena ini tak sebetulnya juga pernah ibaratnya yang saya untuk teman-teman supporter ya saya pernah lah istilahnya bergabung lah dengan Medan itu karena saya memang waktu itu saya nggak berpikiran apa-apa lah dalam arti. Pokoknya intinya hanya supporter PSM gitu ya. Saya kaget loh. Medan yo dukung PSIM, Raja Musti yo dukung PSIM. Satu bendera. Kok ono sing kancaku apa dalam arti adik-adik ki mau kok sampai dadi korban gitu.
dari situ aku mulai takut saya, Mas iki sakjane iki opo? Bal-balan iki ditumpangi opo gitu ya. Saya Mas Agung ini rasanya jenengan saya kopi terus aku saya ngelak ini. Oh iya, aku tak kopi nih Mas. Masih jos. Kopi hitam ya Mas ya. Oke, karo nyantai wae kopi hitam. Berarti intinya gini ya Mas ya, mungkin dari pembicaraan ini yang saya tangkap yang jelas nyawa itu tidak seharga sepak bola. Jadi tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Yang jelas kita itu harus menganggap nyawa kita itu lebih dari hal yang lain seperti halnya sepak bola. Sepak bola itu hanya menjadi hiburan. Sepak bola itu hanya menjadi ibarat kata itu menjadi pelepas lelah setelah kita beraktivitas setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sepak bola itu bisa menjadi tujuan kita untuk melepas lelah atau untuk melepas penat. Nah, yang jelas mungkin dari pemerintah, terus dari satu lagi Mas ya, sepak bola itu sekarang sudah menjadi hiburan bagi Mas keluarga juga loh Mas. Karena apa? Beberapa kali dengan kita sempat heboh masalah timnas itu Mas. Sekarang kan untuk ibu-ibu, istri bahkan sudah berani perempuan ikut masuk datang gitu, karena apa? Memang dia itu mencari hiburan. Dan itu yang saya harapkan Mas gitu loh. Jadi tidak ada momok ketakutan gitu Mas. Jadi sing duwe bojo Pak aku tak melu. Yuk, contoh salah satunya ya mau jenengan sampaikan ya Mas, masalah nyawa. Kenapa kok sampai Sleman itu setiap pertandingan nyun sewu tiket bisa berjual habis? Karena apa? Pertunjukannya Mas. Iya. Mereka punya koreo dari BCS yang notabene jangankan di Indonesia, luar negeri ngakui terbaik se-Asia. Luar negeri ini Eropa ngakui loh Mas. Itu supporter fan yang punya fan itu. Sama ya dikatakan. Karena apa? Ibu-ibu kilo berarti mungkin bal-balan radong tapi dengan Korea itu kan dari hiburan Mas. Gitu. Lah aku lho Mas aku terus sampai kapan? Mungkin cak dulu itu pertanyaannya tambah mau. Sing jelas ki ayo teman-teman dulu dari Jogja. Ingat enggak nyun sewu tak belakake. Persebaya itu pernah juga loh ada korban di Mandala Krida waktu perserikatan Mas. Jenengan kayaknya mboten nih. Kepidak-pidak dewe karena waktu itu untuk supporter teman-teman yang dari Persebaya kan nggak bisa keluar karena kita supporter waktu itu kan sama warga udah jadi satu. Jadi itu memang informasinya setahu saya itu meninggalnya karena keinjek-injek sendiri. Dan waktu itu kan bonek sendiri setiap dia tur melewati Jogja pasti berhenti yo jarak tuh Mas. Benar. Tidak hanya di Jogja yang terbaru mungkin tapi itu dulu. Tapi sekarang iya. Bonek. Kemarin saya lihat di Sleman itu bonek luar biasa itu. Wah jangan di Sleman. Bonek tur ke lawan Bayangkara Mas. Kalau nggak salah Bayangkara atau Persikabo. Iya. Dia sehabis pertandingan itu supporter bonek sampai jimpitin sampah Mas. Itu bener-bener saya kok bajik Panutan itu ya Mas. Sing maune wong imite ro bonek iki kaya apa wong dalan ora sangu tapi buat teman-teman bonek saya salut. Bangga saya dengan jenengan. Berarti perubahannya sangat bagus ya Mas. Itu harus kita contoh Mas. Ada satu lagi yang harus dicontoh dari bonek masalah perseteruan mereka dengan supporter Persis Solo. Mereka kan juga dulu pernah memiliki selalu ada gesekan, selalu ada istilahnya pertumpahan darah dari kedua belah pihak. Tapi sekarang apa? Mereka bisa damai, bisa saling menggenggam tangan, bisa saling berjabat tangan. Nah, masalahnya apa yang ada di situ? Ya, para pemangku kepentingan yang ada di kedua belah pihak ini bisa menyatukan dan bisa legowo. Inginnya yang jelas nggak pengen terlihat aku wani, aku kendel, aku gaya, aku geleng, tapi nggak kayak gitu. Mereka memikirkan jangka kedepannya gimana karena sepak bola ini milik kita semua. Soalnya nggak cuma anak kecil, nggak cuma orang dewasa, anak kecil juga, ada wanita dan juga ada mungkin cewek-cewek atau ukti-ukti yang mungkin mencoba untuk menikmati hiburan yang namanya sepak bola. Jadi kita itu mengkondisikan stadion dan juga lingkup sepak bola itu menjadi sesuatu hal yang nyaman dilihat, nyaman didengar dan bisa dinikmati. Nah, mereka
kalau saya lihat sendiri dari kubu bonek dan juga kubu Pak Supati dulu sebelum adanya B6 Surakarta dan semua supporter seperti Garis Keras dan juga Ultra Bernyawa itu Pak Supati yang bisa atau berkeinginan bersama bonek bersatu menjadi teman atau menjadi kawan agar tidak adanya lagi pertumpahan darah ya dari kedua kubu itu seharusnya. Nah, itu tak tambahin Mas, itu tidak hanya dengan Pak Sapati, dengan supporter kita PSM pun sekarang juga sudah harmonis Mas. Ya, benar. Bonek itu sekarang dengan kita itu dengan Ya, PSM itu harmonis. Kemarin itu kita di sana pun disambut dengan baik. Teman-teman bonek yang datang ke Jogja itu selalu mendatangi. Yang kemarin tur itu ya. Iya. Bahkan teman-teman bonek mereka itu di Jogja ada Mas. Dan itu tidak pernah terjadi gesekan dengan apa-apa. Dengan kita yang pendukung PSM pun bonek bisa merangkul gitu. Dari itu kenapa mohon maaf PSM fans yang kemarin itu loh, yang kemarin ya bisa kita katakan oknum. Kenapa dengan bonek bisa, dengan supporter lain bisa, tapi kenapa dengan notabene yang kita satu provinsi, satu daerah dan bisa dikatakan satu wilayah yang melingkupi daerah istimewa Yogyakarta kok nggak bisa ada? Seharusnya itu seharusnya bisa. Oke, gini Mas Iqbal, kita ada teman dari PSM, kita tanya mungkin nggak kira-kira itu PSM itu bisa berbenah, maksudnya bisa supporternya itu bisa lebih baik, maksudnya bisa seperti Solo sama Surabaya. Kalau PSM sama Sleman itu kira-kira supporternya itu bisa nggak damai?